Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin mochi. Ini khas dari Jepang gitu. Kita bikin versi Indonesianya. Ini caranya gampang banget. Apalagi rasanya itu loh yang ngangenin dan enak banget. So buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat filling mochinya. Di sini ada 200 gram whipped cream bubuk, 400 ml air dingin, dan 40 gram kental manis. Lalu kita siapin bowl bersih, masukin semua bahan jadi satu. Tapi yang pertama 2 bahan dulu, whipped cream dan air dingin. Kemudian ini akan kita mixer sampai dia mengembang dan kaku sekitar 2-5 menit. Nah, jangan lupa airnya harus benar-benar dingin. Kemudian kita masukkan kental manisnya, kita mixer sampai dia mengembang. Kalau misalkan mau menggunakan whipping cream yang cair, boleh juga. Jadi nggak harus whipped cream bubuk ya. Kalau udah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam piping bag. Ini jadi 2 piping bag. Kalau udah jadi kayak gini, keduanya akan kita simpan di dalam chiller dulu. Selanjutnya, kita harus panasin kukusan supaya nanti kalau adonan kulit mochinya udah jadi, kemudian ini nanti akan kita kukus. Panasin dulu aja kukusannya, sambil menunggu kukusannya mendidih, kita akan bikin kulit mochinya. Di sini udah saya siapin 500 gram tepung ketan, 100 gram gula pasir, 60 gram tepung maizena, 600 ml susu UHT full cream, 30 ml minyak, setengah sendok teh garam, dan juga 1/4 sendok teh vanila bubuk. Kalau misalkan vanilanya mau diganti dengan vanila cair juga boleh. Siapkan bowl besar, kemudian kita masukkan tepung ketan, kemudian gula pasir, vanila bubuk, dan juga garam. Ini akan kita aduk dulu, kemudian kalau udah tercampur rata bahan keringnya, lalu kita masukkan susu UHT-nya. Kita masukkan semuanya atau sedikit demi sedikit juga boleh. Di sini karena sedikit setengah masih belum bergerak ya, jadi saya masukin aja semuanya. Nih kayak gini, kok nggak bergerak-bergerak, jadi langsung aja semuanya saya masukin. Kita aduk sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Kita aduknya pakai whisker aja, jadi nggak perlu pakai mixer. Kalau misalkan bikin banyak, bolehlah pakai mixer. Kalau nggak, kita andelin aja kekuatan tangan. Kalau udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita masukin minyaknya. Lalu kita akan aduk kembali. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita saring dulu adonannya supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Setelah kita saring seperti ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian adonan karena akan kita beri warna nantinya. Nah, di sini saya akan bagi 2 aja, masing-masing sekitar 650 gram. Ini udah kita bagi 2, lalu ini akan kita kasih pewarna makanan. Warnanya boleh sesuai selera. Tapi karena di sini saya akan menggunakan mangga dan juga stroberi, jadi akan saya kasih warna kuning dan juga warna pink. Ini dia yang rasa mangga udah tercampur rata kayak gini ya. Tadi itu sempat dicampur dengan warna orange. Harusnya saya menggunakan warna kuning ya, cuman karena tadi nggak dibaca, malah lihat cairannya aja kira kuning ternyata orange. Ini udah tercampur rata kayak gini, ini udah siap untuk kita kukus. Kukusannya udah harus pasti mendidih terlebih dulu. Kalau udah kita masukkan adonan kulit mochinya. Boleh ditutup plastik wrap setiap tin wall-nya atau misalkan dialasin dengan kain seperti ini. Sesuai selera aja maunya yang mana. Setelah itu ini akan kita kukus selama 30 menit. Sambil menunggu adonan mochinya itu matang, kita akan bikin taburan untuk bagian luar kulit mochinya. Di sini udah saya siapin 2 lembar daun pandan dan 60 gram tepung pati jagung atau tepung maizena. Masukkan tepung pati jagung atau tepung maizena, kemudian kita akan gunting-gunting daun pandannya. Kita sangrai dengan api sedang ke kecil aja sampai beberapa menit. Bau daun pandannya juga udah mulai keluar. Kemudian ini bisa kita angkat, kita sisihkan terlebih dulu. 30 menit itu kan masih agak lama ya. Selanjutnya kita bisa siapin untuk buah-buahannya. Di sini saya menggunakan mangga dan juga stroberi. Mangganya bisa kita potong kecil-kecil atau misalkan potong besar sesuai selera aja.
Mangganya boleh menggunakan mangga apa aja, dan buah-buahannya nggak harus mangga dan stroberi, boleh yang lain. Misalnya anggur juga boleh, ataupun misalnya kiwi juga boleh. Atau misalkan nggak pakai buah-buahan, teman-teman mau menggunakan selai aja juga boleh. Udah selesai buah-buahannya kita potong dan juga udah 30 menit, ini akan kita angkat dulu. Setelah kita angkat, langsung kita kasih butter atau margarin sekitar 1 sendok teh. Boleh sesuai selera, mau butter boleh, mau margarin juga boleh. Kemudian kita biarin hangat aja dulu sebentar. Setelah hangat bisa kita ulenin untuk adonan kulit mochinya. Nih, ditonjok-tonjok kayak gini. Jadi harus bener-bener kalis nanti ya hasilnya, supaya si mochinya itu nggak gampang putus, jadi adonannya itu berhasil gitu. Nah, diulenin sampai kayak gini tuh. Dia tuh kalau ditarik nggak mudah untuk putus. Tuh, kayak gini. Selanjutnya untuk yang adonan stroberinya. Pokoknya harus bener-bener hangat ya. Jangan sampai dingin kita ulenin, harus bener-bener hangat. Dan harus benar-benar kita ulenin supaya hasilnya itu kalis. Ini kan masih belum kalis ya, kita ulenin aja kayak cuci baju kayak gini, kayak bikin roti gitu. Nah, kalau udah kalis, itu ketika ditarik kayak gini tuh nggak putus-putus kan? Nah, berarti ini udah kalis. Kemudian ini akan kita bulatkan. Berarti dua adonan ini udah selesai, yang warna kuning dan warna pinknya. Kemudian ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita potong-potong aja. Di sini saya bagi sekitar satunya itu 35 gram. Dan kalau misalkan yang belum dibagi, ini bagian pinknya kan belum dibagi. Itu ditutupin aja dengan plastik wrap. Pokoknya nggak kena angin-angin supaya dia itu nggak kering. Nah, kalau udah dibagi, karena masih nanti ngolahnya, taruh aja di wadah yang diolesin dengan minyak seperti ini. Pokoknya jangan sampai kena angin supaya dia adonan kulit mochinya itu nggak kering. Nah, kalau mau ngebagi-bagi, itu bagian pemotongnya bisa diolesin dengan tepung maizena yang udah kita sangrai tadi. Kemudian bisa kita bagi sesuai selera. Di sini saya bagi menjadi 40 pieces. Untuk satu resep ini jadinya sekitar 40 pieces. Nah, yang pink udah selesai karena wadah toples yang besarnya itu cuma satu. Jadi ya udah, tinggal kita tutup aja dengan plastik wrap. Pokoknya saya ingetin buat teman-teman dan saya wanti-wanti banget jangan sampai terbuka kena angin supaya nanti adonannya itu nggak kering. Setelah itu bisa kita ambil satu adonan, bagian bawahnya bisa kita kasih tepung maizena yang udah disangrai dan kemudian ini akan kita pipihkan. Bagian tengahnya agak tebal ya. Kalau udah, bagian bawahnya itu saya menggunakan alas bolu kukus yang agak cekung gitu pokoknya. Cari wadah apa aja, mangkok juga bisa, pokoknya yang agak cekung gitu. Setelah itu ini di sini kita isi dengan whipping cream. Kemudian kasih buah, lalu timpa lagi dengan whipped creamnya. Kemudian ini akan kita bungkus aja, kita jadiin satu titik di bagian belakang. Hati-hati supaya jangan sampai bocor. Setelah itu kita taburin dengan tepung maizena yang udah disangrai. Jangan terlalu banyak supaya nggak berasa kita makan tepung. Bagian bawahnya juga jangan lupa untuk dikasih tepung maizena. Sedikit aja, nggak perlu terlalu banyak, supaya nggak menempel di bagian kertasnya. Kertas ini kertas bolu kukus ya. Kemudian, ini karena saya akan simpan di dalam chiller, supaya mochinya nggak keras, saya tutup di wadah seperti ini. Dan ini bisa dijual kalau udah di wadah kayak gini ya. Kemudian lanjut kita akan bikin yang adonan pink atau dengan isian strawberry. Ini saya kalau tidak menggunakan sarung tangan, ini saya kasih contoh dan agak susah menurut saya ya untuk ngelipetnya karena agak nempel-nempel. Jadi lebih baik kita menggunakan sarung tangan plastik aja. Ini sama ya dengan yang mangga tadi, kita isi whipped cream, buah, kemudian whipped cream lagi, lalu kita satuin di bagian belakangnya kayak gini. Tuh agak nempel-nempel. Jadi mendingan pakai sarung tangan aja. Kemudian di sini kita kasih dengan tepung maizenanya, jangan lupa. Udah jadi deh, tinggal kita masukin ke dalam wadah kayak gini.
Ta-da! Nah, kalau pakai sarung tangan itu lebih nggak nempel-nempel gitu, enak. Nah, ini dipegang-pegang itu nggak nempel, nyaman untuk membungkus si mochinya ini. Kita ulangin sekali lagi ya. Kalau udah selesai, kita tarik semua ke belakang ke satu titik. Jangan lupa diolesin dengan tepung maizena yang udah disangrai. Kemudian ditaruh di kertas bolu kukus kayak gini. Setelah itu, ini bisa kita masukkan ke dalam kotak. Kalau mau langsung disajikan, bisa tuh di bagian atasnya dikasih whipped cream lagi. Lalu dikasih buah-buahan yang menggambarkan filling di dalamnya. Nah, ini dia mochinya udah selesai. Ini enak banget, cara bikinnya juga gampang. Ini meskipun dimasukkan di dalam freezer atau bisa kita makan besoknya, dia nggak keras sama sekali. Kalau misalkan dia terlalu dingin, biarkan dulu di suhu ruang sebentar aja, kemudian bisa langsung kita konsumsi. Dan ini udah beberapa saat, sekitar 3 jaman udah saya masukin ke dalam chiller, dan ketika dimakan itu dingin, enak, dan nggak alot. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Ini dia udah jadi. Ini yang strawberry. Coba kita belah. Wow, masih melar banget. Wow. Mochinya enak banget. Tuh, dia melar terus, jadi nggak putus-putus. Nah, baru putus. Enak banget. Ini enak kalau makannya kelihatan langsung ya. Biar dicicipin dulu. Selanjutnya kita cicipin yang rasa mangga sesuai warna baju ya. Cicipin apa itu namanya? Kue mochi rasa mangga. Langsung. Enak banget. Kenyal, manis, dingin. Manisnya kemanisan apa pas? Manisnya dari mangga. Ini kan dingin, udah masuk freezer, udah masuk chiller. Keras nggak? Enggak. Melor gitu ya. Iya, Enak. Satu lagi ya. Wah. Sekarang ini. Lagi. Enak banget pokoknya. Dingin tapi masih melar ya. Dingin, manis, melar, kenyal kulitnya enak juga. Kok bisa gini? Gak bisa. Enak banget pokoknya. Teman-teman harus Cobain. Bye. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin mochi yang super enak, lembut, dan kenyal kayak gini. Share link video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin mochi yang super lembut kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin mochi.